Anda sedang menonton Kings. Setiap Sabtu kami menceritakan kisah tentang bagaimana merek-merek besar menaklukkan dunia. Bagaimana Jeff Bezos membangun toko terbesar di dunia. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda akan ketinggalan. Halo, Aluxer, senang sekali Anda hadir bersama kami hari ini saat kami membahas toko retail daring terbesar di dunia, Amazon, dan bagaimana toko itu dibangun. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Jeff Bezos memulai Amazon, strategi yang digunakannya, perjuangan yang harus mereka atasi, dan jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mempelajari apa yang akan terjadi di masa depan untuk toko serba ada global ini. Jeff Bezos, gambaran besarnya. Ketika kekayaan bersih Anda mencapai 152,9 miliar dolar, orang-orang akan memperhatikan apa yang Anda lakukan. Itulah hari lain dalam kehidupan Jeff Bezos, pendiri Amazon. Amazon adalah pengecer daring terbesar dan perusahaan terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar. Amazon, dengan 647.500 karyawannya, menghasilkan pendapatan sekitar 233 miliar dolar. Jika Anda mengira angka-angka itu bisa Anda peroleh hanya dengan menjual barang eceran, pikirkan lagi. Amazon memiliki 40 anak perusahaan yang tersebar di berbagai industri seperti game, robotika, pakaian, dan makanan. Berkat keterlibatannya di berbagai industri, Amazon mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan seperti Alibaba, Walmart, Microsoft, dan Google, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana Jeff Bezos memimpin perusahaan seperti itu melawan para pesaing papan atas seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat bagaimana semuanya bermula. Awal mula, lahir pada tahun 1960-an, Jeff Bezos sejak kecil selalu menunjukkan minat pada sains dan teknologi. Ia pernah menciptakan sistem alarm untuk mencegah saudara-saudaranya masuk ke kamarnya. Selama masa SMA ketika keluarganya pindah ke Florida, ia menjadi bagian dari program pelatihan sains mahasiswa Universitas Florida, tempat ia berprestasi hingga menjadi pemenang penghargaan Malam Perak Valedictorian SMA dan penerima beasiswa prestasi nasional. Semuanya itu dilakukannya sambil bekerja sebagai juru masak pesanan cepat di McDonald's. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Princeton dan lulus dengan gelar di bidang teknik elektro dan ilmu komputer. Tepat setelah lulus dari Universitas Princeton, Jeff Bezos langsung diminati oleh banyak perusahaan, mulai dari perusahaan rintisan telekomunikasi hingga bank. Pada usia 30 tahun, ia menjadi wakil presiden senior untuk The Shaw & Co., sebuah perusahaan dana lindung nilai. Jeff Bezos sangat diminati. Namun, baru pada awal tahun 90-an Jeff Bezos memutuskan untuk memulai toko buku daring. Setahun kemudian, ia mengundurkan diri dari dana lindung nilai dan mendirikan Amazon. Langsung dari garasinya, dikatakan bahwa ia menulis rencana bisnisnya untuk Amazon dalam perjalanan dari New York ke Seattle. Dengan sekitar 300.000 dolar dari orang tuanya, ia berkomitmen untuk membangun Amazon. Terinspirasi oleh sungai Amazon, ia tahu bahwa ia ingin menjadi perusahaan terbesar di dunia. Ia juga tahu bahwa ia harus memperluas bisnisnya ke produk lain untuk tumbuh. Sama seperti aliran sungai yang mengalir ke sungai Amazon yang lebih besar. Setelah 3 tahun berbisnis, Jeff Bezos membawa Amazon melantai di bursa, mengumpulkan sekitar 54 juta dolar dan menggunakannya untuk memulai ekspansinya. Ia melakukan diversifikasi ke barang konsumsi dan penjualan musik dan video daring. Perjuangan memulai bisnis daring di masa ketika ratusan perusahaan mempelajari potensi penuh dari apa yang dapat dilakukan internet datang dengan serangkaian masalahnya sendiri. Amazon harus bertahan hidup melalui gelembung.com yang terjadi karena struktur bisnisnya. Amazon hanya menjual eceran kepada konsumen yang membayar dengan kartu kredit atau debit, yang berarti pembayarannya instan. Tidak ada jeda antara membayar pemasoknya dan menerima pembayaran dari pelanggan. Banyak bisnis lain yang menderita selama waktu itu dan gulung tikar. Pada awal tahun 2000-an, di puncak gelembung.com, penjualan melambat. Itu memengaruhi pendapatan Amazon, menyebabkan mereka memberhentikan pekerja dan hampir bangkrut. Namun, dengan pinjaman dari bank, pada tahun berikutnya, Amazon pulih dan kembali menghasilkan keuntungan. Yang juga menyulitkan pada awalnya adalah kenyataan bahwa Amazon tidak memiliki buku apapun yang mereka jual atau memiliki inventaris. Setelah pesanan dibuat,
Jeff Bezos akan mencari sendiri barang tersebut dari toko buku lama sebelum mengirimkannya. You got it, yeah, yeah, you got it like that. You got it, yeah, yeah, you got it. Strategi, bersikaplah besar dan cepat adalah pola pikir Jeff Bezos. Sejak awal perusahaannya melantai di bursa pada akhir tahun 90-an, Jeff Bezos mulai mengakuisisi pesaing yang lebih kecil dan mendiversifikasi bisnis untuk menarik demografi yang lebih luas. Ia segera meluncurkan anak perusahaan dan produk pertamanya, Amazon Web Services, yang mengumpulkan data dari saluran cuaca dan lalu lintas situs web. Kemudian ia meluncurkan Amazon Kindle, yang mengubah cara kita membaca buku. Kindle memberi kita kemampuan untuk memiliki versi digital dari novel favorit kita. Namun, melalui setiap langkah, ada benang merah di semua yang dilakukan Jeff Bezos. Ia tidak berfokus pada pesaing atau teknologi. Ia berfokus pada apa yang diinginkan konsumen, yang pada dasarnya adalah berbagai pilihan barang dengan harga murah yang dapat mereka terima dengan cepat saat dipesan. 3 keinginan konsumen yang menurut Jeff Bezos tidak akan pernah berubah. Jadi, alih-alih mencoba melibatkan pesaingnya, tujuannya adalah untuk selalu berada di depan pelanggan mereka. Jika Anda berfokus pada pesaing, Anda harus selalu menunggu hingga ada pesaing yang melakukan sesuatu. Berfokus pada pelanggan memungkinkan Anda menjadi lebih perintis. Jeff Bezos. Momen yang menentukan. Meskipun buku pertama yang terjual menandai peluncuran raksasa retail daring, momen yang menentukan terjadi bertahun-tahun kemudian ketika mereka meluncurkan Amazon Web Service. Layanan inilah yang memungkinkan orang dan perusahaan melihat potensi internet. Versi awalnya gratis dan membantu bisnis mengembangkan aplikasi yang memungkinkan mereka memasukkan layanan Amazon ke situs web mereka. Sekarang dunia tidak hanya dapat berbelanja di situs web mereka, tetapi juga menjual produk mereka menggunakan Amazon. Hal ini tidak hanya mengubah retail daring, tetapi juga industri TI dalam ranah komputasi awan dan memposisikan mereka sebagai pemimpin. Nilai. Sebelum peluncuran Amazon, semua orang berbelanja di toko fisik. Jadi, jika kita harus mempersempit semuanya menjadi satu hal yang disediakan Amazon untuk pelanggannya, yaitu kenyamanan. Itulah alasan mengapa Amazon berfokus untuk memuaskan pelanggan mereka daripada mengkhawatirkan pesaing. Amazon mencapai hal ini dengan menyediakan pilihan produk yang terus bertambah yang dikombinasikan dengan pengalaman yang dipersonalisasi dan dengan terus memberikan layanan yang cepat, tidak hanya dalam pengiriman, tetapi juga dalam respons di situs web mereka. Amazon melihat bahwa penundaan 0,1 detik saja dapat menyebabkan penurunan aktivitas di situs mereka. Jadi, mereka telah mengoptimalkan situs web mereka untuk mencegah penundaan tersebut. Amazon tetap berpegang pada salah satu pilarnya, yaitu menjaga harga tetap kompetitif. Jeff Bezos telah melakukan banyak hal untuk menjaga pengeluaran tetap rendah di dalam perusahaan sehingga ia dapat meneruskan penghematan tersebut kepada pelanggan. Dari membatasi gaji hingga mempertahankan printer hitam putih lama hingga tidak ada seorang pun di perusahaan yang terbang kelas 1. Berhemat adalah salah satu nilai resmi perusahaan Amazon. Di tengah-tengah pengumuman penutupan pengecer tradisional, Amazon terus mengalami pertumbuhan selama 5 tahun terakhir. Dan dengan pertumbuhan layanan pengiriman Prime 1 dan 2 hari, mereka mendapatkan pelanggan yang hilang dari pengecer lain. Bahkan, karena layanan itu, pengecer daring lainnya mencoba melakukan hal yang sama, membuktikan bahwa Amazon telah benar dalam berfokus untuk menyediakan layanan bagi pelanggan mereka, sementara para pesaingnya berusaha mengejar ketertinggalan mereka. Kontroversi. Sejak awal, meskipun memelopori industri retail daring, Amazon telah menuai banyak kontroversi. 3 tahun lalu, Apple mengajukan kasus terhadap salah satu penjual pihak ketiga Amazon, Mobile Star LLC, karena menjual produk Apple palsu. Apple membeli dan mengidentifikasi sendiri 90% barang palsu tersebut. Rupanya, Amazon tidak mengonfirmasi sumber barang tersebut sebagai barang asli. Mobile Star LLC menyelesaikan masalah dengan Apple dengan jumlah yang tidak diungkapkan. Sebuah koalisi kelompok hak-hak sipil menentang perjanjian Amazon untuk menyediakan dukungan pengenalan wajah dan layanan konsultasi kepada penegak hukum,
terutama karena Amazon telah secara terbuka menentang pengawasan rahasia apapun yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Amazon telah menawarkan untuk menghubungkan Washington County dengan pelanggan pemerintahnya. Kelompok hak-hak sipil melihatnya sebagai layanan yang dapat disalahgunakan dalam mengidentifikasi dan melacak siapapun. Dan baru-baru ini, mereka telah berdiskusi dengan Dewan Hubungan Perburuhan Nasional untuk menerapkan sistem yang melacak produktivitas pekerja dan dapat memecat mereka jika gagal memenuhi target produksi. Meskipun Amazon menyatakan ada pengawas manusia yang dapat mengesampingkan sistem tersebut, dan mereka yang tidak memenuhi target mereka diberikan pelatihan tambahan, hal itu tidak menenangkan pikiran para pekerja yang sekarang khawatir akan pekerjaan mereka dan bahkan tidak berhenti untuk menggunakan kamar mandi. Hasilnya, Jeff Bezos membawa Amazon ke posisi seperti sekarang dengan mendengarkan, berinovasi, mengoptimalkan, dan memberikan layanan. Mereka terus meningkatkan proses mereka agar lebih efisien bagi pelanggan. Yang berbahaya adalah tidak berkembang. Jeff Bezos. Amazon juga tidak hanya menjual kepada pelanggan. Mereka menjual barang-barang yang bahkan tidak mereka sadari bahwa mereka menginginkannya. Dengan mengamati riwayat pembelian pelanggan, mereka telah menerapkan ulasan pelanggan yang menyajikan barang kepada pelanggan berdasarkan pembelian, pencarian, dan tren mereka sebelumnya. Selain itu, ketika Amazon memperkenalkan tombol das, mereka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berbelanja daring untuk barang-barang yang Anda sadari hampir habis. Tekan tombol das di situs web dan dalam hitungan detik mereka mengonfirmasi pesanan Anda melalui email atau teks dan barang akan segera dikirimkan kepada Anda. Selama 15 tahun terakhir, Amazon telah menawarkan rangkaian produk yang lebih luas melalui pasar. Baru-baru ini, Amazon memperoleh 129.528 penjual baru yang penjualan produknya mencapai sekitar 119 miliar dolar. Masa depan Amazon kini jauh lebih dari sekadar toko daring serba ada pada umumnya. Amazon telah menjadi pemimpin dalam layanan cloud dan juga kecerdasan buatan dengan perangkat Echo dan asisten Alexa AI-nya. Amazon terus berkembang dengan mengakuisisi lebih banyak perusahaan. Baru 2 tahun lalu, mereka mengakuisisi 10 perusahaan. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.900. Tahun lalu, mereka mengakuisisi 10 perusahaan rintisan termasuk Harvest AI, GameSparks, Blink, dan Soap, yang menunjukkan bahwa mereka sedang menuju pengembangan lebih banyak inisiatif AI, berfokus pada asisten virtual, pemrosesan suara, dan AI sebagai layanan. Dan dengan inovasinya dalam komputasi cloud, Amazon dapat memposisikan dirinya sebagai perusahaan platform. Akuisisi terbesar mereka adalah Whole Foods senilai 13,7 miliar dolar. Semua bagian dari rencana mereka untuk meningkatkan pangsa pasarnya di ruang retail fisik. Mereka telah membuka toko buku fisik dan meluncurkan toko serba ada kasir, Amazon Go. Saat ini, ada 10 lokasi, dan kita pasti dapat berharap untuk mulai melihat lebih banyak pembukaan di seluruh negeri. Jadi, apa sebenarnya yang dicari Jeff Bezos saat mengakuisisi sebuah perusahaan? Penawaran bisnis yang bagus memiliki setidaknya 4 karakteristik. Pelanggan menyukainya. Penawaran tersebut dapat tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Penawaran tersebut memiliki pengembalian modal yang kuat. Dan penawaran tersebut tahan lama dengan potensi untuk bertahan selama beberapa dekade. Bezos berkata, ketika Anda menemukan salah satunya, Anda tidak hanya menggeser ke kanan, Anda akan menikah. Selama 3 tahun terakhir, Amazon telah berupaya meningkatkan layanan pelanggan melalui pengiriman menggunakan drone udara, Amazon Air. Layanan pertama diluncurkan di Inggris. Namun kini, Amazon juga ingin mengganggu industri pengiriman. Mereka telah membangun armada 50 Boeing 767 dan meningkatkan operasi hub bandara mereka. Saat ini mereka sedang membangun hub di Bandara Internasional Cincinnati Northern Kentucky. Ini akan membantu menjaga miliaran dolar bisnis tetap internal dan jauh dari FedEx, UPS, dan USPS. Penutupan. Dari awal yang sederhana, dimulai di garasi, menjual satu buku pada satu waktu, Amazon telah tumbuh menjadi konglomerat yang tak terhentikan di berbagai industri seperti retail, logistik, teknologi konsumen, komputasi awan, dan yang terbaru media dan hiburan. Pendiri dan pemimpin mereka, Jeff Bezos, yang dikenal dengan gaya transformasional dan kepemimpinannya,
memamerkan karisma dan kekuatannya. Dua hal yang dibutuhkan untuk membangun toko terbesar di dunia. Nah, sekarang ceritakan pada kami, Aluxer, apakah Amazon adalah pilihan utamamu untuk membeli sesuatu secara daring? Beritahu kami di kolom komentar. Dan tentu saja, bagi yang sudah mengikuti kami sampai akhir, ini bonusnya. Ada pergeseran di antara perusahaan-perusahaan teratas di dunia pada bulan Juni. Pada tanggal 11 Juni, Amazon melampaui Apple untuk menjadi merek global paling bernilai dengan valuasi 315,5 miliar dolar. Apa pengaruhnya terhadap kekayaan bersih Jeff Bezos? Oh, tidak banyak. Itu hanya meningkatkannya dari 132 miliar dolar pada bulan Mei menjadi 155 miliar dolar sekarang. Tapi siapa yang menghitung? Terima kasih telah meluangkan waktu